Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kembali bersama saya Pendeta Zulkarnain Siagian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus, kiranya anugerah dan kasih setiamu itulah yang menolong kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tema kita pada hari ini, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan itu merupakan kewajiban kita sebagai orang Kristen. Mengapa demikian? Karena kan kita yang sudah Tuhan selamatkan, kita yang sudah terima anugerah keselamatan itu, tentu kita harus mempertahankan keselamatan yang ada pada kita hingga kedatangan Yesus kedua kali nanti. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, hidup tak bercacat, istilah tak bercacat, kita perlu mengetahui bahwa dalam konsep orang Yahudi, mana dalam peribadahan, yaitu dalam persembahan korban bakaran, di mana hewan yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran, maka imam harus memastikan hewan tersebut tidak bercacat. Demikian juga kepada pribadi yang mempersembahkan korban bakaran tersebut, maka pribadi itu haruslah dia kudus dan tidak najis. Nah, dalam hal inilah Paulus mau mengingatkan jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka hidup tak bercacat hingga pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pertanyaannya, apa yang mendorong Paulus menuliskan suratnya? Sehingga surat tersebut Paulus berikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kita perlu mengetahui bahwa yang pertama, yaitu jemaat mengalami penganiayaan, tindak kekerasan, bahkan mengancam nyawa mereka. Sehingga situasi penderitaan ini yang mereka alami ketika itu memang sungguh membuat mereka menderita. Tapi perlu kita ketahui, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, kekerasan, penderitaan, tetapi kekristenan di situ ketika itu bertumbuh. Ya, sekalipun memang sebelumnya Paulus memang diusir oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Oleh karena mereka semua tidak menginginkan orang-orang yang non-Yahudi masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Sehingga tekanan ini, penganiayaan ini terus berlangsung. Terjadi di Tesalonika, sekalipun Paulus sudah keluar dari Tesalonika. Nah, itulah yang membuat Paulus menjadi prihatin dan ingin menuliskan surat itu kepada mereka supaya mereka mengetahui apa yang akan Paulus sampaikan, yaitu nasihat-nasihat. Nah, nasihat-nasihat tersebut Paulus katakan, yaitu bersukacitalah senantiasa hai kamu, orang-orang yang dikasihi Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, bersukacitalah senantiasa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mereka kan sedang mengalami
Yang namanya penderitaan karena penganiayaan, karena tindak kekerasan, kok malah Paulus katakan bersukacita? Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui, bersukacita itu bukan ketika kamu dapat banyak, bukan ketika kamu senang, tapi di sini bersukacita sekalipun menghadapi kesulitan, sekalipun menghadapi penganiayaan, penderitaan. Tetapi Paulus mau katakan bersukacitalah senantiasa. Itu artinya sumber sukacita itu bukan dari dunia, bukan dari hal-hal yang semu, tetapi yang bersumber dari Tuhan. Oleh karena orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, Paulus mau katakan kalian sudah diselamatkan, kalian sudah menerima keselamatan itu. Maka bersukacitalah atas dasar keselamatan yang sudah kalian terima. Bersukacitalah senantiasa. Itu artinya jangan sukacita yang dari Tuhan itu hilang karena penderitaan yang sementara. Kan penderitaan itu sementara dan itu pasti akan berlalu. Tetapi sukacita oleh karena keselamatan, kehidupan kekal, itulah yang harus terus dipertahankan. Sehingga Paulus tekankan bersukacitalah senantiasa. Lalu kemudian yang kedua, Paulus nasihatkan mereka, berdoalah. Tetaplah berdoa. Sehingga ini mau katakan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, yaitu selalulah berdoa. Itu artinya gantungkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan, berserah penuhlah kepada Tuhan. Oleh karena hanya di dalam Tuhanlah engkau boleh kuat, hanya di dalam Tuhanlah engkau memperoleh pertolongan. Dan syukurilah segala keadaanmu, apapun kondisi yang sedang kau alami, bersyukurlah. Karena apa? Karena sekalipun menghadapi penderitaan oleh karena tekanan, penganiayaan, ancaman, tetapi engkau masih setia kepada Tuhan, bersyukurlah. Engkau masih memiliki keselamatan itu. Sehingga Paulus lalu lanjutkan nasihatnya, jangan padamkan roh yang ada padamu. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa berita kabar Injil sudah sampai kepadamu. Hai jemaat yang ada di Tesalonika, engkau sudah menerima itu. Engkau sudah menjadi pengikut Kristus, milik Kristus. Keselamatan sudah ada padamu. Dan imanmu juga sudah bertumbuh. Dan engkau sudah melayani. Dan engkau sudah menerima panggilan Tuhan itu. Engkau juga sudah mengerjakan tugas-tugas panggilan itu. Jangan engkau padamkan roh yang ada padamu. Biarkan itu terus bertumbuh, hidup dalam dirimu. Hai kalian orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Jangan padamkan itu oleh karena situasi, oleh karena keadaan. Tapi biarkanlah itu. Karena apa? Karena roh itulah yang akan menolongmu, menopangmu, yang akan mengajarimu apa yang akan kau lakukan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menghendaki supaya roh itulah yang selalu bersama. Dan itulah yang menguatkan sekalipun dalam kegetiran, penderitaan. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, lalu selanjutnya yang kedua, bagaimana yang menjadi masalah di jemaat Tesalonika, yaitu adanya pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu, di mana mereka mengajarkan soal kedatangan Yesus segera. Ini menjadi masalah. Kedatangan Yesus yang akan segera. Sehingga bagaimana? Tentu orang-orang Kristen ketika itu yang sedang menderita, yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang menantikan pertolongan, yang sedang menantikan keselamatan, bagaimana mereka ini menjadi tertarik dengan nubuatan itu.
Sehingga mereka sungguh-sungguh memfokuskan diri kepada nubuatan itu. Bahwa oh iya, Yesus segera datang. Sehingga itulah yang mendorong mereka untuk terus mengharapkan itu. Sehingga bagaimana mereka menanti-nantikan. Tetapi persoalannya adalah mereka nanti-nantikan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti. Yesus juga tidak kunjung datang. Sehingga mereka menjadi kecewa. Bagaimana ini? Bagaimana nubuatan ini? Bagaimana ajaranmu ini? Sehingga mereka menjadi kecewa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah alasannya mengapa Paulus katakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Itu artinya apa? Pengajaran-pengajaran yang datang padamu, maka ujilah itu. Apakah itu benar? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai kepada mereka sebagian yang sudah mati, orang-orang saleh itu yang dalam penantian, sehingga mereka mengkhawatirkan, bagaimana saudara-saudara kami yang sudah mati ini? Bagaimana hidup mereka? Bagaimana keselamatan mereka? Apakah mereka selamat? Apakah mereka memperoleh kehidupan kekal? Sehingga ini menjadi membingungkan. Karena apa? Karena Yesus tidak kunjung datang. Oleh karena ajaran sesat itu katakan Yesus akan segera datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sehingga Paulus mau tegaskan dalam nasihatnya kepada mereka. Ujilah nubuat-nubuat itu, ajaran-ajaran itu. Jikalau tidak benar, jangan dipercayai, buanglah itu. Tapi jikalau benar, peganglah kebenaran itu. Sehingga jangan tertipu dengan ajaran-ajaran sesat, dengan tawaran-tawaran yang seolah-olah mau menjadi solusi. Ternyata itu ajaran-ajaran sesat. Tapi pengajaran yang sudah sampai kepadamu, berita Injil yang sudah sampai kepadamu, peganglah itu. Sehingga iman yang sudah ada padamu, teruslah pegang itu. Dan kiranya teguhlah dalam hatimu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu kemudian Paulus mau katakan bahwa oleh karena dampak pengajaran-pengajaran sesat ini, mereka menjadi putus asa. Ini kan bahaya. Mereka menjadi sangat kecewa, bisa meninggalkan Yesus. Bahkan yang lebih parahnya juga, mereka menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka malas bekerja, sehingga banyak pengangguran. Tentu menjadi persoalan baru. Di samping mereka dianiaya, di samping mereka mengalami kekerasan, terancam nyawanya, mereka lagi mendapatkan masalah baru, yaitu kekecewaan, lalu kemudian malas-malasan, menjadi pengangguran. Ini tentu menjadi masalah yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Sehingga Paulus sangat prihatin dengan situasi ini. Sehingga Paulus mentegaskan kepada mereka untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan jangan tertipu dengan ajaran-ajaran sesat itu. Sehingga Paulus katakan kepada mereka, kiranya damai sejahtera Allah, itulah yang akan menyertai kalian seluruhnya. Dan itulah yang akan menolong kalian. Oleh karena kalian dipanggil sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, sesungguhnya Allah itu setia adanya. Dan dialah yang akan menggenapi semuanya itu.
Dialah yang akan menyertaimu. Dan dialah yang akan memampukanmu dalam tugas-tugas panggilan Allah kepadamu. Ya, mari Bapak, Ibu, dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan dalam kehidupan kita pesan-pesan Paulus ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Bahwa kita yang hidup dalam konteks saat ini, bagaimana supaya hidup kita tidak bercacat hingga pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itulah yang kita peringati di Minggu Advent pada hari ini. Tapi menjadi pertanyaannya, bukankah kita orang berdosa? Tapi kita kan sudah menerima keselamatan itu. Tapi kan kita sudah menerima anugerah keselamatan itu. Marilah, kita yang sudah memiliki keselamatan itu, kita yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Upayakanlah hidup untuk tidak bercacat hingga kedatangan Yesus kedua kali. Bagaimana? Yaitu bersukacitalah senantiasa. Itu artinya sukacita yang kita miliki adalah yang bersumber dari Tuhan, karena kehidupan kekal ada pada kita. Sehingga sekalipun situasi di pandemi ini, suka duka, kesulitan, pergumulan, penderitaan, apapun itu bentuknya yang menghampiri hidup kita, kiranya semuanya itu yang semu, semuanya itu yang sementara, tidak merebut sukacita yang ada pada kita. Oleh karena kita yang sudah diselamatkan Tuhan, oleh karena kita yang sudah memiliki keselamatan itu, tetaplah bersukacita senantiasa di hadapan Tuhan. Dan senantiasalah berdoa, bergantung penuhlah kepada Tuhan, berserah penuhlah kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang mengajari kita apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Dan Tuhan itu nantinya yang akan memampukan dalam panggilannya di setiap tugas-tugas kita di tengah-tengah kehidupan ini, apapun sebagai profesi kita. Kiranya senantiasa kita selalu mengupayakan untuk hidup tidak bercacat, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudari, dan senantiasalah selalu bersyukur. Artinya, hingga saat ini, berbagai penderitaan itu sudah kita hadapi. Suka duka sudah kita alami. Tapi hingga saat ini kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Syukurilah semuanya itu. Oleh karena semuanya itu adalah karena Tuhan tolong, karena Tuhan mampukan kehidupan kita. Dan senantiasalah Bapak, Ibu, dan saudari, mari tetap kita kerjakan tugas panggilan itu. Oleh karena kita yang dipanggil, Tuhan menghendaki supaya kita mengerjakan dengan setia setiap tugas-tugas yang sudah Tuhan berikan di setiap kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita. Itulah panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yakinkanlah bahwa damai sejahtera Allah itulah yang melampaui akal pikiran kita, yang akan memelihara kehidupan kita dan yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita di setiap kehidupan kita. Kiranya di Minggu Advent yang ketiga ini kita semakin teguh iman percaya kita dalam penantian kedatangan Yesus kedua kali. Kita tetap senantiasa bersukacita, bersyukur, dan berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami semua yang hidup dalam Kristus, sehingga kami tetap setia kepadamu, dan bahkan kami senantiasa mengupayakan hidup kudus di hadapan-Mu hingga kedatangan-Mu kelak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.